Asal-usul orang Palestina. Sebuah kelompok etnonasional yang tinggal di Levan Selatan, telah menjadi fokus studi sejarah, linguistik dan genetika, serta ideologi nasionalis dan mitos nenek moyang yang sama. Penduduk Palestina, meskipun mayoritas penduduknya adalah orang Arab dan Muslim, bukanlah sebuah entitas yang homogen, dan terdapat keberagaman dalam masyarakat dalam hal agama, bahasa, dan praktik budaya. Sejarah demografi Palestina sangat kompleks dan dibentuk oleh berbagai peristiwa sejarah dan migrasi. Sepanjang sejarah, wilayah ini telah dipengaruhi dan dikendalikan oleh berbagai kekuatan kekaisaran, yang menyebabkan perubahan politik, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi komposisi demografi wilayah tersebut. Peperangan, pemberontakan, dan perkembangan keagamaan juga memainkan peran demografis yang signifikan dalam mendorong imigrasi, emigrasi, dan perpindahan agama. Dengan penaklukan Muslim di Levan pada abad ke-7, wilayah tersebut mulai mengalami Arabisasi dan Islamisasi sebagai akibat dari konversi dan akulturasi lokal yang dikombinasikan dengan pemukiman Muslim. Hal ini pada akhirnya menyebabkan terciptanya populasi Muslim Arab, yang, meskipun jauh lebih kecil dibandingkan populasi wilayah tersebut pada zaman dahulu, kemudian menjadi kelompok agama utama di wilayah tersebut sejak abad pertengahan dan bertahan hingga abad ke-20. Upaya pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan upaya untuk memantapkan kesadaran nasional Palestina sebagai kerangka utama identitas, dibandingkan dengan identitas lain yang dominan di kalangan warga Palestina, termasuk identitas klan, suku, lokal, dan Islamis primordial, berdampak pada sejarah internal Palestina. Wacana mengenai asal-usul orang Palestina. Palestina, baik suku Yaman maupun Qais, berkontribusi terhadap percepatan peralihan ke bahasa Arab. Bahasa Arab Palestina, seperti dialek Arab Levantin lainnya, merupakan campuran dari bahasa Arab Hejazi dan dialek Arab Utara kuno yang digunakan di Levan sebelum Islam, dengan substrat bahasa Aram dan Ibrani yang kental. Di bawah pemerintahan Ottoman tahun 1516 sampai tahun 1918. Pada awal periode Ottoman pada tahun 1516, mayoritas Muslim di negara tersebut dianggap kurang lebih sama dengan mayoritas Muslim pada pertengahan abad ke-19. Selama abad pertama kekuasaan Utsmaniyah, yakni tahun 1550, Bernard Lewis dalam penelitiannya mengenai daftar Utsmaniyah pada masa awal kekuasaan Utsmaniyah di Palestina melaporkan bahwa jumlah penduduk Palestina diperkirakan berjumlah 300.000 jiwa, yang sebagian besar adalah felahin, petani. Menurut Justin McCarthy, populasi menetap di Palestina selama abad ke-17 dan ke-18 kemungkinan tidak jauh berbeda dibandingkan pada tahun 1850 gelombang 350.000. Pada abad ke-19, banyak migran Mesir yang menetap di Palestina pada masa pemerintahan, terutama di kota Jaffa dan Gaza di mana mereka mendirikan sakinah sendiri, sementara yang lain tersebar di desa-desa. Sejumlah kecil pengungsi Berber Aljazair juga menetap di Sef setelah pengasingan Emir Abdelkader ke Damaskus pada tahun 1855, serta warga Bosnia dan Sirkasia. Pengaruh pra-Arab Islam terhadap identitas nasional Palestina. Meskipun budaya Palestina saat ini sebagian besar adalah Arab dan Islam, banyak orang Palestina yang mengidentifikasi diri mereka dengan peradaban sebelumnya yang menghuni tanah Palestina, termasuk bangsa Natufian dan Kanaan. Sebelum penaklukan Muslim pada abad ke-7, wilayah Palestina Raya, Palestina Prima, Palestina Secunda dan Palestina Tertia, memiliki komposisi yang beragam dan sebagian besar terdiri dari umat Kristen, Yahudi, dan Samaria yang berbahasa Aram. Komunis serta umat Kristen dan Nabatean yang berbahasa Arab juga. Menurut Walid Khalidi, pada masa Ottoman, orang-orang Palestina menganggap diri mereka sebagai keturunan tidak hanya dari para penakluk Arab pada abad ke-7 tetapi juga dari masyarakat adat yang telah tinggal di negara tersebut sejak dahulu kala. Para pendukung Kanaanisme Yahudi awal pada tahun 1940-an, termasuk pendiri Yonatan Ratosh, mengklaim bahwa orang Palestina adalah keturunan Kanaan dan mendorong irredentisme Israel. Menurut Claude R. Konder dari Palestine Exploration Fund (PEF) pada tahun 1876, orang-orang yang akrab dengan negara ini sudah mengetahui bahwa apapun nama mereka,
felahin, atau kaum tani asli Palestina, bukanlah orang Arab, dan jika kami menilai dari nama ciri topografinya, bahasa mereka hampir tidak bisa disebut bahasa Arab. 52 ahli bahasa modern berpendapat bahwa bahasa Arab Palestina, seperti dialek Arab Levantin lainnya, adalah campuran dialek Arab Hijazi dan dialek Arab Utara kuno yang digunakan di Levan sebelum Islam, dengan banyak substrat bahasa Aram dan Ibrani. Arabisasi Palestina, istilah Arab, serta keberadaan orang Arab di Gurun Suriah dan Bulan Sabit Subur, pertama kali terlihat dalam sumber-sumber Assyria dari abad ke-9 SM Epal 1984. Palestina Selatan memiliki populasi Edom dan Arab yang besar pada abad ke-4 SM. Bukti prasasti selama 1 milenium dari daerah pinggiran Palestina, seperti Golan dan Negev, menunjukkan prevalensi nama Arab dibandingkan nama Aram dari periode Persia, 550–330 SM dan seterusnya. Suku Badui telah berdatangan ke Palestina setidaknya sejak abad ke-7, setelah penaklukan Muslim. Beberapa dari mereka, seperti suku Arab Al-Sakr di selatan Danau Kinneret, menelusuri asal-usulnya hingga ke Hijaz atau Najd di Jazirah Arab, sedangkan nenek moyang suku Gazawiyah konon berasal dari suku Misl Al-Jizel di Hauran. Mereka berbicara dengan dialek bahasa Arab yang berbeda di Galilea dan Negev. Populasi Arab telah ada di beberapa wilayah Palestina sebelum penaklukan tersebut, dan beberapa dari suku Arab setempat serta Badui berperang sebagai sekutu Bizantium dalam melawan invasi tersebut, yang menurut bukti arkeologis merupakan penaklukan damai dan para pendatang baru diizinkan menetap di kawasan perkotaan lama. Teori penurunan populasi yang diimbangi dengan impor populasi asing tidak dikonfirmasi oleh catatan arkeologi. Setelah penaklukan Muslim di Levan oleh Rasidun Muslim Arab, bahasa yang sebelumnya dominan di wilayah tersebut, Aram dan Yunani, secara bertahap digantikan oleh bahasa Arab yang diperkenalkan oleh minoritas administratif penakluk baru. Di antara budaya yang masih bertahan dari masa pra-Islam adalah komunitas Kristen Palestina yang signifikan, sekitar 10% dari keseluruhan populasi di akhir masa Ottoman dan 45% warga Yerusalem, dan komunitas Yahudi dan Samaria yang lebih kecil, serta substratum Aram dalam beberapa dialek Arab Palestina lokal. Umat Kristen tampaknya mempertahankan mayoritas di sebagian besar wilayah Palestina dan Suriah di bawah pemerintahan Muslim hingga Perang Salib. Penaklukan awal pada tahun 630-an telah menjamin kebebasan beragama, meningkatkan kebebasan beragama bagi orang Yahudi dan Samaria, yang digolongkan ke dalam kebebasan beragama. Namun, sebagai dhimmi, laki-laki dewasa harus membayar jizyah atau pajak perlindungan. Beban ekonomi yang ditimpakan pada beberapa komunitas dhimmi, terutama komunitas Samaria, terkadang mendorong perpindahan agama secara massal. Ketika tentara salib tiba di Palestina pada abad ke-11, mereka tidak membeda-bedakan antara orang Kristen yang menurut ritus Latin dianggap sesat, Yahudi dan Muslim, membantai semuanya tanpa pandang bulu. Tentara salib, yang merebut tempat-tempat suci seperti makam suci di Yerusalem, dan gereja kelahiran di Bethlehem dari gereja Ortodoks merupakan beberapa faktor yang sangat mengasingkan komunitas Kristen tradisional, yang mencari pertolongan di Muslim. Ketika Saladin menggulingkan tentara salib, dia mengembalikan situs-situs tersebut ke kendali Kristen Ortodoks. Bersamaan dengan kebijakan tentara salib yang mengasingkan diri, invasi Mongol dan kebangkitan Mamluk merupakan titik balik dalam nasib agama Kristen di wilayah ini, dan jemaat mereka, banyak orang Kristen yang berpihak pada bangsa Mongol, berkurang secara signifikan di bawah kekuasaan tentara salib. Mamluk. Peraturan yang lebih ketat untuk mengontrol komunitas Kristen pun terjadi, permusuhan teologis tumbuh, dan proses Arabisasi dan Islamisasi menguat, didukung dengan masuknya suku Badui nomaden pada abad ke-13 dan ke-14. Orang-orang Arab di Palestina, baik Kristen maupun Muslim, menetap dan Badui secara historis terpecah antara faksi Kais dan Yaman. Perpecahan ini berawal dari perseteruan suku pra-Islam antara Arab Utara Kaisis dan Arab Selatan Yamani. Perselisihan antara dua konfederasi suku menyebar ke seluruh dunia Arab melalui penaklukan mereka, bahkan melibatkan keluarga-keluarga yang tidak terlibat sehingga penduduk Palestina mengidentifikasikan diri dengan salah satu dari mereka. Konflik mereka berlanjut setelah Perang Saudara abad ke-8 di Palestina hingga awal abad ke-20.
dan memunculkan perbedaan adat istiadat, tradisi, dan dialek yang masih bertahan hingga saat ini. Beit Sahur pertama kali dihuni pada abad ke-14 oleh segelintir klan Kristen dan Muslim Hamula, dari Wadi Musa di Yordania, Jaraisa Kristen, dan Saibat dan Jubran Muslim, yang datang untuk bekerja sebagai penggembala bagi pemilik tanah Kristen di Bethlehem, dan mereka kemudian diikuti oleh imigran Ortodoks Yunani lainnya dari Mesir pada abad ke-17-18. Selama paruh pertama abad ke-19, terjadi beberapa gelombang imigrasi dari Mesir ke Palestina. Mereka lebih suka menetap di daerah yang sudah mapan. Dulu terdapat 19 desa di dataran pantai selatan dan dekat Ramla dengan keluarga keturunan Mesir, dan hingga saat ini, beberapa desa di bagian utara wilayah Samaria, khususnya Lembah Ara, memiliki populasi keturunan Mesir yang cukup besar. Selain itu, beberapa warga Palestina di pedesaan dan perkotaan memiliki keturunan Albania, Bosnia, Sirkasia, atau non-Arab lainnya karena warisan periode Ottoman, yang membawa komunitas non-Arab ke wilayah tersebut pada abad ke-19.